Dulu kan kita ke pasar tuh harus bawa uang, baru kita beli kebutuhan kita. Tapi kalau pasar barter berarti kita bawa barang, tukar dengan barang. Walaupun kita uang tidak ada, tapi kita bawa barang tadi bisa nukar dengan barang. Karena adanya barter ini saya merasa senang. Karena dengan adanya sayur, pisang juga kami bisa tukar dengan ikan, gula, sabun mandi, sabun cuci, begitu. Orang sudah datang tukar semua dengan minyak kelapa, tapi tiba-tiba ada satu mama tua dengan jagungnya, satu toples, datang dia butuh minyak kelapa. Sementara jagung saya sebenarnya mungkin tidak terlalu butuh, tapi karena dia butuh minyak kelapa, saya harus bersedia untuk memberikan dia satu botol minyak kelapa dengan satu toples jagung tadi. Barter ini saya ikutin sudah 6 kali. Pertama kali itu di kantor Pekah, kantor senter. Itu juga kami merasa senang karena kami bawa pisang juga tukar dengan beras. Tapi kalau kadang-kadang kalau kami pergi pasar bawa barang juga adanya kami bawa pulang karena orang tidak beli. Dan karena adanya barter ini saya merasa senang karena dengan adanya sayur, pisang juga kami bisa tukar dengan ikan, gula, sabun mandi, sabun cuci, begitu. Dulu kan kita ke pasar tuh harus bawa uang, baru kita beli kebutuhan kita. Tapi kalau pasar barter berarti kita bawa barang, tukar dengan barang. Walaupun kita uang tidak ada, tapi kita bawa barang tadi bisa nukar dengan barang. Kalau sebelum adanya pasar barter, berarti kita bawa uang harus pergi beli, baru kita punya barang. Salah satu yang menjadi tantangan buat masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pekah khususnya pada masa pandemi ini adalah kesulitan uang tunai. Kekurangan uang tunai di masa krisis ekonomi sekarang ini dan yang sebelumnya ini coba diatasin oleh Ibu Pekah dengan melakukan penjualan secara barter. Pasar barter pertama mulai di NTT ketika di rapat pengurus serikat itu ada satu agenda yang untuk kami gali bersama persoalan setiap kelompok, dan ternyata komoditi mereka itu tidak bisa terjual ke pasar. Ternyata mereka menjual ke pasar dulu, pasar yang jauh, untuk bisa dapatkan uang dulu baru bisa beli pangan yang ternyata teman di desa lain punya. Jual ikan untuk dapat uang untuk beli jagung. Dari situ akhirnya kami coba untuk menggali kembali kira-kira ada tidak kearifan lokal kita yang bisa membantu kita bahwa kita tidak perlu harus dengan menjual dulu dengan uang baru membeli lagi barang kebutuhan makan kita. Kami coba untuk mendata dari desa ke desa, ternyata potensi setiap desa itu berbeda. Komoditinya berbeda, pangannya juga berbeda setiap desa. Dari situ akhirnya kita sepakat kalau bisa kita tinggal tukar barang antara satu desa dengan desa yang lain saja. Tapi kita buat dalam bentuk pasar barter seperti leluhur kita dulu dengan perjanjian tempat di mana atau lokasinya tergantung kembali ke ibu-ibu mau di satu tempat atau kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain agar ibu-ibu yang tidak punya kesempatan punya transport untuk ke tempat yang jauh, dia bisa juga menikmati ketika giliran pasar itu sampai ke desanya atau kecamatannya.
Biasanya teman biasa minta tambah, tambah. Nah, kalau kita beri ikan itu kan biasanya teman punya barang tadi itu nah, ya tali balik, itu tambah lagi ya. Kita ambil sedikit-sedikit tambah, tambah. Biasanya teman punya barang itu minta, kita yang nambah. Jadi kita beri itu mungkin kurang ini, menyentuh di hati yang punya barang, berarti dia minta lagi, tambah. Nah, jadi minta tambah kita juga ambil, nambah sampai 1 atau 2 kali. Nah seperti itu. Ini mama. Dengan hasil barteran itu saya bisa tukar dengan labu, sayur labu. Labu kuning itu, terus ikan, kacang hijau, jagung titi, buah pepaya. Jadi puas. Saya bilang, oh padahal begini. Itu. Aku ke pasar Ibu Nela di Sanulan. Aku tukar beras, ikan itu tukar beras 14 kilo, gula pasir 8 kilo, pisang 3 tandang, tambah dengan 2 karung, kelapa hanya 1, labu kuning 4. Seperti itu. Jadi hatiku merasa senang, setiap hari atau setiap pagi kebutuhan sehari-hari sudah ada. Tinggal saja hanya beli yang kebutuhan anak-anak. Sebelum ada barter itu kita kepingin mau makan kacang hijau juga harus punya uang. Uang yang ya sekitar 15 atau 20 itu kita bisa beli makan. Apa-apa yang kita butuhkan mau makan juga kita harus pakai uang. Tapi dengan adanya barteran ini apa yang kita makan itu ada, tersedia. Yang penting kita punya kemauan, kita punya apa bisa tukar dengan barang apa saja kita bisa dapat. Walaupun uang tidak ada juga kita bisa dapat itu makanan. Jika kita semua peka bersatu, pasti kita menang, tentu kita jaya. Terima kasih. Nilai yang dibangun di sini ada nilai persaudaraan, ada empati, muncul, ada merasa senasib, seperjuangan, dan menjalin kekeluargaan dan persahabatan. Ada makan bersama di situ. Jadi habis pasar selalu ada makan bersama, ada diskusi bersama, langsung dengan diskusi dengan pemerintah desa. Apakah gerakan atau program yang sedang ibu-ibu usung pasar ini dengan produksinya yang seperti ini bisa tidak diadopsi oleh desa untuk menjadi program atau kegiatan unggulan di desa untuk membantu ibu-ibu yang ada di situ, termasuk ibu-ibu peka tadi. Berarti menang nanti tidak komunikasi, tidak tukar menukar. Memang betul bahwa ketika kita memulai sesuatu hal baru, ya pasti banyak tantangan yang kami hadapi. Jadi seperti tadi memang ada yang suka dan ada yang tidak suka. Dan di dalam intian peka juga banyak teman yang tidak suka dengan kerjaan-kerjaan. Akhirnya sampai ada yang mengatakan bahwa kok kerjanya kayak orang gila, pisang ada kok bawa pergi pasar, tukar dengan ikan kan. Tapi dengan adanya ada pernyataan seperti itu kadang kayaknya membuat kami jadi semangat. Jadi memang ada pernyataan seperti itu bahwa kami itu orang gila dan memang kami gila betul. Memulai hal baru dan ternyata bisa membantu masyarakat, membantu diri kami juga. Ada banyak beberapa tantangan untuk pengembangan pasar barter secara lebih luas. Yang pertama itu adalah sebagian besar yang dibarter itu adalah produk alam. Yang ini sangat tergantung dengan musim. Jadi tidak setiap saat ada produk tersebut gitu, padahal kebutuhan-kebutuhan itu selalu ada. Kemudian persoalan kedua yang juga menantang untuk proses pasar barter antar daerah itu adalah soal distribusi, pengiriman. Karena di beberapa tempat biaya pengiriman dari satu kecamatan ke kecamatan lain, apalagi dari satu kabupaten ke kabupaten lain, itu biayanya cukup tinggi. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah budaya konsumerisme yang instan, orang sudah tidak mau bersusah-susah memproduksi dan sebagainya, maunya membeli yang cepat gitu dan kurang menghargai produk-produk yang itu dibuat oleh komunitas. Itu juga menjadi tantangan. Yang keempat tentunya adalah
kapitalisme. Ini juga perlu dijaga, jangan sampai bahwa barter berjalan tapi yang memperoleh keuntungan adalah para pemilik modal tertentu.